Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, untuk yang puasa terus ya, jangan mokel. Orang Indonesia mokel, bahasa Indonesia apa saya mokel ya? Membatalkan diri. Iya, jadi karena bahasa Jawa ya, mokel. Mokel kan ya sekali ya. Dan yang spesial hari ini ya, kita akan ngobrol tentang Melbourne dan ada beberapa gerombolan mahasiswa Umbel yang ada di sana yang ikut kuliah secara daring, itu mengirimkan video. Benar ya saya? Sebenarnya bukan mahasiswa Umbel, Mas. Itu teman-teman channel sebelah main sepeda. Enggak apa-apa, kita tuh ngetop. Iya. Kita tuh universitas kita itu afiliasi dengan beberapa universitas yang ada sirkuitnya. Iya. Lupakan saya memang main sepeda. Ya, maaf teman saya ini karena baru puasa jadi dia takut bohong ya. Ya enggak apa-apa, saya hormati ya. Jadi gimana ceritanya itu? Ya, jadi teman-teman kan kebetulan saya mau ke sana, lalu teman-teman Indonesia di Australia kan tahu saya suka sepeda, hobi sepeda, jadi mereka suka itu hobi naik sepeda atau suka jual beli? Kan semua sudah masuk. Sudah. Ya sepedaan, ya punya merek sepeda, Wednesday, ya macam-macam. Punya vlog dan podcast sepeda juga. Jadi teman-teman anak mereka itu ngirim video, mereka sedang bersepeda di sirkuit Albert Park. Terus, Mas, ini bawa sepeda enggak? Saya bilang enggak. Lutut saya kan barusan ganti lutut. Buat yang ikuti cerita saya barusan ganti lutut belum 3 bulan. Jadi saya enggak bawa sepeda, saya mau fokus ada Sport Summit dan F1. Terus ternyata, ya ini Mas, kita tadi pagi sepedaan ke Albert Park, itu tanggal 20 Februari lalu. Dan ini hari terakhir sirkuit boleh dimasukin katanya, karena waktu itu udah 90% jadi katanya. Oh, waktu jadi itu ya? Itu teman-teman Tony Gunawan dan teman-teman di Melbourne, kita akan ketemu nanti. Kita mau nonton balap sepeda juga Rabu malam ya di sana. Jadi gitu ya? Ada setiap Rabu malam di Melbourne tuh ada balapan kota, Mas. Jadi siapa saja boleh ikut, tinggal bayar $20 balapan kayak gitu. Oh gitu. Kayak balap liar itu ya? Iya, terorganisir oleh pemerintah. Liarnya mereka terorganisir gitu. Tapi maksudnya kita enggak perlu ribet gini-gini, datang bawa duit, difasilitasi ya. Gitu ya. Sorry kalau Asa tadi bilang saya udah habis ganti lutut gitu kan. Jadi kalau di Formula One ini kan kaki-kaki ya. Understeer jadi understeer atau oversteer sekarang? Ini masih bingung antara oversteer sama understeer, masih belum netral gitu ya. Masih voice comment, Mas. Kenapa? Kemana-mana diantar. Antar sana, antar sini. Voice comment. Oke, ini kita lihat videonya. Ya, nah video tadi sudah diputar Mas. Jadi teman-teman tadi bisa lihat memang sirkuit itu aslinya adalah sirkuit taman. Jadi taman kota ya. Jadi ini dibilang sirkuit permanen bukan, itu taman kota. Taman kota yang disulap jadi sirkuit F1. Nah, jadi memang taman kota yang kemudian dibangun fasilitas yang bisa digunakan untuk F1 kayak gitu. Taman kota. Namanya Albert Park, Mas. Iya. 5 kilo kan itu. Dan danaunya tuh danau buatan gitu. Danau itu buatan. Danau buatan. Dan itu ya, ini kita nunjukin foto jadi sama Mas Dewo, ini sama Pak Deluis sekarang. Iya. Dan ini waktu kita di Melbourne tahun 2015. Jadi ini memang taman kota, makanya suasana paddocknya atau pit lane-nya itu kayak taman kota gitu. Cuman saya pernah diundang pemerintah sana, ini tahun 2010 atau 9. Saya ketemu sama Ron Walker. Ron Walker itu orang yang menginisiasi balapan di Melbourne ini. Dan bangunan-bangunan pit ini teman-teman, itu kalau hari-hari biasa itu ya fasilitas masyarakat. Jadi ada lapangan bulu tangkisnya, ada tempat bisa dipakai jogging, bisa dipakai sepedaan. Pokoknya ini taman kota memang. Gitu. Saya kaget ternyata pit lane itu ada lapangan bulu tangkisnya itu di dalam itu. Jadi ya, saya nggak bayangkan di Australia ternyata orang ada yang main bulu tangkis ya, tapi saya pikir bulu tangkis dari Inggris. Oh iya benar juga gitu. Jadi memang ini taman kota dan suasananya memang menyenangkan sekali. Jadi senang saya bisa kembali ke sana nanti. Dan ini Mas Dewo unik karena ternyata di foto ini Mas Dewo punya banyak cerita. Di samping nanti di balik foto ini ada cerita lagi kayak gitu. Jadi kenapa saya menampilkan foto ini, karena selain memang ini foto sama Pak Deluis yang mulai di Mercedes sudah mulai gaya hip hopnya mulai muncul itu. Kelihatan kalau ini persiapan Lebaran ya. Pakai kalung-kalungnya biskuit itu kan. Nah ini juga foto kita dengan Max Verstappen di belakang. Pertama kali dia Max pertama ini kali. Juga di Albert Park. Ini balapan ini tahun 2015 ya tahun ini. Saat yang sama, beda hari ya. Nah ini sama. Mas Dewo kenapa kok pakai batik? Karena waktu itu kita belum tradisi pakai batik Mas Dewo ya liputan. Sebenarnya tahun 2010
Saya dapat dari ASA itu adikat 2009 atau 2010 saya lupa ya. Itu ya. Ya itu waktu itu rame-ramenya negara sebelah dengan kita itu baru rame mengeklaim batik itu milik siapa gitu. Akhirnya saya tuh punya misi sosial karena saya dapat adikat sebagai wartawan, saya mau pakai batik gitu kan. Nah ternyata saya pakai ketika ketemu wartawan-wartawan Indonesia sana, wih keren ya pakai batik, keren batik. Padahal saya punya misi bahwa ini akan jadikan saya untuk promosi batik Indonesia. Yang kedua, dan Mas Dewo pertama kali pakai batik itu liputan di Malaysia. Betul. Dan setelah itu ada cerita lagi ketika saya liputan berapa kali, saya terus di Jawa Pos waktu itu saya pakai batik, alasannya gini. Setelah itu akan jadi ciri khas saya kemanapun saya pakai batik kan kalau liputan. Nah, ketika ada cowok penonton yang ngikutin saya kemana, saya pasang lensa diikutin, saya pasang nyiapin kamera diikutin terus. Saya trauma ketika kita di Shanghai 2007 karena Asa kecopetan lensa kamera 2007 ya kan, karena itu Lewis Hamilton dikalahkan Kimi Raikkonen kan, kan kita. Jadi itu kan Asa kecopetan, jadi saya tuh trauma. Iya, saya didorong lalu lensa saya dicuri di dalam sirkuit. Nah, saya juga curiga cowok ini kenapa kok ngikutin terus di Malaysia itu ya. Akhirnya Jawa Pos ya, iya. Dewa Pratama ya, iya. Kok tahu? Dari batiknya. Sumpah itu dari batiknya. Dan ketika batik ini saya pakai liputan di Melbourne, Marshall yang pernah ke Indonesia, hai Indonesia, loh kok tahu ya, ceweknya cantik gitu. Gara-gara batik ya. Gara-gara batik. Nah ini juga lucu, saya barusan diajak asal liputan sepeda, saya dendam dengan salah satu merek kamera sehingga ini kameranya beda. Oh ya, ini Mas Dewo kayak dua agama ini ya, yang di tangan kanan Nikon, yang di tangan kiri Canon. Nah ini saya lagi ada berkecamuk, mana saya harus kemana, ini ciri khasnya. Jadi waktu itu Mas Dewo lagi kecewa dengan salah satu merek itu. Jadi ini masa transisi pindah merek gitu. Nah terus ini ada foto lagi Mas Dewo yang, jadi foto ini sebelumnya seperti ini, kita gantian foto biasanya. Kita biasanya gantian foto, saya sendirian, Mas Dewo yang foto, Mas Dewo sendirian, saya yang foto. Nah ini foto teman-teman, ini bukan foto kami, ini yang menemukan teman-teman di Jakarta malah. Iya Jakarta. Karena foto ini masuk di motorsport.com. Iya. Mungkin jadi ini ada orang kok geblek. Baru kok pakai MotoGP. Jadi Mas Dewo pakai tas MotoGP. Iya, karena saya sengaja koleksi saya jujur banyak tasnya Formula One. Saya tidak mau menyakiti salah satu merek. Ya kan, takutnya sensitif. Karena baru pertama kali liputan bukan di Malaysia tapi di luar negeri. Benar ini kan luar negeri banget gitu kan. Nah, makanya saya pakai Jorge Lorenzo atau Valentino Rossi. Jorge Lorenzo lucu. Jadi Mas Dewo, jadi kita terkenal, cuman yang kelihatan wajah saya, Mas Dewo nggak kelihatan. Tapi ini foto saya kedua yang masuk di motorsport.com. Bukan, satunya lagi F1. Karena saya minta foto Michael Schumacher. Oh iya tahu. Iya kan? F1.com ya? Apa ya? Masa apa ya? Lupa saya, pokoknya. Iya kan? Planet F1. Kalau nggak salah ya. Iya. Saya minta tanda tangan dengan koran, minta koran tulisannya Asa di Jawa Pos, terus difoto sama wartawan kan. Itu masuk di itu. Jadi dua foto ini. Jadi Mas Dewo malah langganan di foto teman-teman. Yang foto. Nah ini kalau kita lihat memang ada, saya ke foto-foto lain Mas Dewo ya. Jadi misalnya ini saya dengan, karena 2016 ini setahun kemudian. Saya ke sana waktu itu, ini Rio Haryanto waktu itu kan masuk, ini saya dengan Om Sinyo dengan papanya Mas Rio Terus kemudian Bottas masih culun. Iya, Bottas masih kayak Jason Statham kata teman-teman ya. Belum pakai kumis. Ini juga di Albert Park. Jadi lihatin taman kota memang. Iya. Terus kemudian ini media centernya, ini saya Om Bobby Arifin sama Chandra ini. Ini di pedok. Jadi media centernya Albert Park itu, jadi mejanya pun meja temporer, meja lipat ini. Iya betul. Jadi bukan media centernya pun juga dadaan, kalau ada F1 baru dipasangi gitu. Jadi lihat mejanya, kakinya kan ini meja lipat sebenarnya, bukan meja ini meja piknik. Iya. Meja piknik. Tapi ya lengkap, colokannya kan ditaruh di atasnya dengan kabel kayak gitu. Jadi ini suasana kerjanya. Nah, stiker itu kan nama sama media ya. Ini yang warna pink ini ya. Pink ini. Nah, itu contoh wartawan sombong kayak gitu. Kalau punya saya enggak, saya hanya lipat pinggir-pinggirnya, nanti bawa pulang untuk kenang-kenangan. Kalau saya ada, ini enggak sombong dulu gitu. Dilepas enggak bisa ini. Enggak bisa dilepas. Kalau saya enggak pinggir-pinggirnya, nanti bawa pulang lagi. Oh, bisa dicopot maksudnya. Iya, ini enggak bisa kalau saya bilang enggak bisa dikelintek. Enggak bisa dicopot. Ya, itu saya foto, saya masuk figura, saya taruh figura dengan rompinya kayak Om Bobby itu. Jadi saya simpen itu. Jadi ini terpisah dengan fotografer, tapi Om Bobby waktu itu datang ke sini karena kita mau sharing konten. Foto ya, store. Karena waktu itu fotografernya Om Bobby bukan Om Dewo. jadi kita diskusi di sini apa yang
yang ditulis atau apa, yang lain sibuk karena ini Melbourne itu kan 4 jam duluan, jadi kita biasanya nyelengi, nabung tulisan dulu waktu itu. Nah ini seperti itu. Lalu istri saya juga pernah ke sana, foto dengan Rio. Ini Ivo waktu rambutnya masih blondi. Jadi memang penonton bisa nyegat pembalap ya kalau di Albert Park. Gitu. Ya ini tempatnya ini. Ini tempatnya nyegat di sini, Oh, iya kan? Masuk Planet F1 itu. Iya. Ini tempatnya nyegat ini. Jadi seperti ini, Mbak. Ya ini cuman Mas Dewo masih ada rambutnya, ini nggak ada. Tapi luar biasa, saya sukanya Melbourne itu adalah ada tempat di mana pecinta F1 bisa ketemu pembalap. Itu yang menurut saya manusiawi sekali. Waktu itu ya saya melihatnya gitu ya. Nggak tahu sekarang, saya juga penasaran. Sekarang rasanya sudah mulai dikenalkan ya, lebih akrab ya. Dan bicara soal taman, memang ini saya ya memang ini taman kota. Ini di selatan ya. Jadi ini danau buatan dan ini bangunan-bangunannya banyak yang temporer. Jadi saya kan berkali-kali yang udah ngikuti podcast ini sejak awal, saya berkali-kali bilang kalau nonton F1 satu kali, saya sarankan ke Melbourne karena satu, transportasinya gampang banget, tram gratis selama F1, tram itu gratis, turun langsung gate, nggak perlu jalan jauh kayak di sirkuit lain yang capek banget. Kemudian general admission Anda bisa keliling, merchandise-nya lengkap, kotanya juga menarik. Jadi Anda kayak benar-benar satu paket. Kalau sirkuit lain, Anda kayak nggak ke kota Mas Dewo ya. Anda ke sirkuit sudah karena sirkuitnya jauh dari kota atau ya memang sudah nggak ada waktu untuk jalan-jalan yang lain karena makan waktu ke sirkuit dan baliknya itu gitu. Kayak Austin itu katanya bagus, sirkuitnya jauh kayak gitu. Iya, dan satu lagi ini memang kayak Suzuka ya saya. Dalam arti penonton dimanjakan karena taman kota, sehingga pagarnya itu pagar yang sifatnya temporary. Jadi maaf, kita bisa nempel terus ke pagar. Jalan aja. Mobilnya dekat ya. Mobilnya dekat. Betul. Jadi ini jadi kalau dilihat dari sisi lain seperti ini. Jadi tamannya dekat dan orang bisa jalan di sekitar ini. Pilih aja tempatnya di mana bisa itu. Yang general admission. Jadi cuman ini menyiksa untuk wartawan foto. Kenapa? Nggak ada shuttle-nya. Nggak ada shuttle-nya. Ketipu aja. Jadi berangkat diantar pakai bus, seneng ya. Pulangnya jalan kaki. Kalau di tempat lain banyak shuttle keliling ya. Karena kan nggak ada orang umum. Nggak ada orang umum, ya betul juga. Dan ada jalan pinggirnya memang. Ya ini sudah mobil-mobil juga sudah datang. Jadi memang ini Cadillac paketnya sudah datang di sirkuit. Kebetulan memang kita sedang perang lagi di Timur Tengah. Yang dibatalkan hanya uji coba ban Pirelli. Kenapa sebabnya? Ya kan terancam Mas. Oh, bukan itu ternyata. Karena kenapa Pirelli membatalkan? Karena takutnya waktu bannya dites meletus, dikira bom. Ya, alarm kotanya nyala itu. Itu kayak gitu. Jadi jangan gitu. Jadi bannya jangan meletus gitu ya. Iya. Terus ya, sorry aku kena jebakannya Om Dewo lagi. Ini kayak gitu dan sorry. Jadi seperti ini Albert Park buat teman-teman. Banyak juga ya. Ini saya juga mau nampilin Mas Dewo. Jadi ini dari sosial medianya sirkuit. Jadi akan ada demo-demo mobil-mobil F1. Salah satunya Jaguar 2001 ini. Oh, dikeluarkan lagi ini. Yang ini V10 Mas Dewo. Jadi bunyinya, jadi penonton di sana bisa mendengarkan bunyi itu kan ini Mark Webber. Jadi bisa mendengarkan bunyi mesin terbaik dalam sejarah F1 ya. Dan karena Australia ini ya liberal banget, jadi tikungan 6 akan didedikasikan untuk Hannah Smith dan Laura Muller. Ini strategisnya Red Bull dan engineer-nya Esteban Ocon di Haas, karena itu tikungan untuk perempuan kayak gitu. Gila ya. Jadi banyak hal-hal unik-unik seperti ini. Ini marketingnya ini. Maksudnya tribunnya juga untuk perempuan misalnya. Tribunnya bukan untuk perempuan Mas Dewo, tapi tikungannya aja ya. Nama tikungannya didedikasikan. Maksudnya kalau ya memang simbolis sih. Cuman ya maksudnya yang pembalap cowok-cowok itu kalau ditentukan perempuan ya yang sopan gitu, agak halus, kayak gedit-gedit gitu ya. Jadi ya itu Australia. Lah sebelum kita ke bahas preview lomba, mohon maaf memang kita membahas agak lama, tapi kan kita bahas tentang sirkuitnya tadi. Kita selalu rekomendasikan. Nah ini kita mau belok ke Amerika sebentar Mas Dewo ya, bukan urusan perang, tapi karena Mick Schumacher kan dini hari tadi, Senin dini hari tadi, hari Minggu di Amerika. Kita ngomong Indy ini ya. Mick Schumacher kan menjalani debutnya di IndyCar. Dan dia ini agak irisan lagi dengan universitas sebelah, jadi dia disponsori merek sepeda NV ya. Cuman saya sedihnya ini berarti duitnya nggak banyak. Jadi sponsor siapa aja diterima kayak gitu. Jadi Mick Schumacher tetap pakai nomor 47, sponsornya NV itu merek sepeda, merek komponen sepeda dari Utah buatan Amerika, tapi sudah dibeli China Mas Dewo ya. Jadi sudah milik Anta merek sepatu China. Anta itu grup ya itu ya, sepatu. Kan Puma juga dibeli Anta.
Oh iya? Ya, Puma itu milik Anta. Jadi Puma itu udah milik China sekarang kayak gitu. Gila. Makanya saya pakai Lando Norris yang asli yang tahun lalu Mas Yo. Ini dibawain teman saya Mas Gunawan Hadi Wijaya. Dibawain, saya bilang tolong bawain. Dia juga ada residen di Melbourne. Ketika pulang ke Surabaya tolong bawain McLaren karena ada toko F1 lengkap bahkan di Melbourne. Saya nggak mau yang Puma kayak gitu. Saya mau yang asli. Berarti saya nyimpen yang kemarin-kemarin itu memang masih belum aneh ya. Saya agak malas beli yang Puma sekarang. Belum Anta ya? Belum Anta. Jadi ini yang belakangnya tulisan Lando Norris World Champion yang karena kan saya penggemar Lando, jadi terima kasih dibawain, ini saya pakai. Nah, bicara soal Mick, mobilnya juga sebenarnya cukup keren. Ini mobil indinya. Cuman kok Mick Schumacher ini kan ketika di F1 punya reputasi nabrak itu maksudnya. Lah kok ya kejadian lagi. Jadi dia nggak sampai 1 lap sudah out. Iya. Jadi tikungan ketiga atau apa? Tapi memang bukan salah dia ya. 2 mobil di depannya ini senggolan, dia nggak bisa menghindar. Tapi ya Schumacher lucknya beda banget sama bapaknya ya. Jauh sekali ya. Saya nggak tahu bapaknya luck atau nggak, karena kan sudah bertahun-tahun maksudnya kondisinya seperti itu. Tapi Mick Schumacher ini yang sedang membangun karir lagi di IndyCar juga ternyata belum berhasil. Belum lagi. Saya boleh digeser sih yang tadi mobilnya saya boleh tahu. Biar irisan kan ini Honda juga ada orang Indonesia di balik ini kan saya. Adi Susilo, betul. Nah, jadi nanti ketika Adi Susilo kan di HRC Amerika dan dia sekarang lebih banyak membantu HRC di IndyCar. Sebelumnya membantu Red Bull ya? Red Bull juga waktu juara dunia ya waktu itu. Beliau cerita, saya juga di markasnya Honda Mas gitu kan. Cuman karena nggak boleh foto-foto, waktu pulang dia foto kirim ke kita kan. Di taman ya. Jadi ya ini Susilo ya. Jadi Mick Schumacher juga ada support nanti dari ini ada logo HRC kecil di atas tulisan NV. Ada support juga dari orang Indonesia, orang Surabaya yang tinggal di Amerika yang memang kerja di HRC. Dan dia nanti Mas Dewo Indy 500 sekali lagi saya ingatkan. Karena ada Mick Schumacher. Enggak, istri saya takut lagi perang gitu. Yang perangnya di sana kok, di sana enggak ada. Walaupun sekarang perang itu juga belajar dari Formula One kan. Cost cap semua kan. Jadi enggak ada lagi yang pesawat-pesawat cuman pakai drone emprit gitu kan. Cost cap juga itu. Ya, jadi sekarang kita ngomong F1 Mas Dewo, ini apa yang kayaknya kalau kita ngomong pasti kan kita berkali-kali ngomong soal power unit regulasi. Keputusannya sudah keluar Mas Jo. Gimana Sah? Jadi malah agak beda dengan yang kita bahas minggu lalu. Akhirnya disepakati bahwa power unit engine itu akan diperiksa 2 kali. Saat dingin maupun saat panas, saat 130 derajat Celcius. Jadi dua-dua ini nanti akan diperbandingkan ya. Jadi apakah dia harus sesuai regulasi. Itu Toto Wolff sedih nggak? Karena ini kan maaf ya, ini kan F1 itu kan bagaimana kita ngakali, kita inovatif ngakali aturan, tidak melanggar aturan, ngakali aturan tidak mengganggu aturan. Ini gimana perasaan Toto Wolff? Apakah itu kecewa atau tidak? Saya yakin ada lah. Tapi kan ini kan kalau mau membaca aturan bahwa compression rasionya tidak boleh lebih dari 16:1 jarak antara piston dengan pengapiannya itu, ya yang paling spirit regulasinya, kalau kita mau ngomong jujur regulasi itu, ya yang benar ya seperti ini kan, tidak boleh melanggar apapun kondisinya. Cuman kan di F1 itu ada selalu pertanyaan, kamu ngeceknya gimana? Jadi aku bisa melanggar saat kondisi tidak dicek. Nah, ini paling fair. Dan yang hebat adalah dimajukan 1 Juni. Jadi bukan Agustus lagi? Bukan Agustus. Ini tambah rugi Toto Wolff. Di atas kertas iya, tapi dia bilang mungkin sebenarnya ini agak dibesar-besarkan kok. Pengaruhnya nggak sebesar itu katanya. Jadi karena muncul lagi kan, setelah ini kan muncul lagi analisis-analisis gitu yang saya baca. Sebenarnya kan naturalnya kalau itu panas, dia malah compressionnya itu malah berkurang karena kan menyusut dia. Menyusut atau melebar ya kalau panasnya? Harusnya katanya malah berkurang gitu. Oh gitu. Jadi ini kok malah, berarti Mercedes ini mungkin bukan membesar, tapi sebenarnya menyusutnya lebih sedikit dari yang lain atau apa kayak gitu. Ya teman-teman yang teknik mesin mungkin lebih bisa menjelaskan. Pokoknya lebih orang lain mengira kalau panas itu malah kompresinya lebih bagus. Tapi kalau mereka Mercedes bilang bahwa kalau panas harusnya malah melemah gitu kan. Tapi ini diperdebatkan. Tapi yang mungkin yang lain melemah, Mercedes enggak, kira-kira kayak gitu. Bisa jadi ya, karena bahannya ya. Atau anu sedikit lah kayak gitu. 16,2 atau apa gitu. Punya saya turun segini kok dia enggak gitu ya. Jadi mungkin itu diperdebatkan. Ya sekali lagi kita kan nggak ngelihat, yang tahu hanya para pembuat mesin dan FIA dan FOM, tapi yang jelas yang penting komprominya sudah dibuat gitu. Jadi yang paling adil ya udah supaya bunyinya letter regulasi ya dicek saat dingin dan dicek saat panas. Tapi
untuk 2027 hanya dicek saat panas, tidak dicek saat dingin. Jadi aturan ini memang ngambang baru. Oh iya ya, nanti gitu ya. Ya, tapi kan gini sama katanya yang 2027 itu nanti, jadi ini kayak kompromi yang disukai oleh Toto Wolff. Jadi yang dia akhirnya setuju karena itu kayak gitu. Dia setuju itu karena dibalik memang sebenarnya aku ukurnya dari situ gitu kan dia. Jadi saya ini bingung juga maksudnya ini ya politik kan, maksudnya kita nggak tahu mereka tarik-tarikannya di mana kayak gitu. Mungkin yang lain bilang diekstrimkan begini supaya tekanan publiknya ke Mercedes gede gitu. Tapi Mercedes bilang, kan minggu lalu juga kita bahas, loh kalau misalnya hanya dicek saat panas, berarti kan bisa diuntungkan kalau kamu dingin. Gitu. Ini kan tinggal pinter-pinteran aja. Nah ini tahun ini supaya tidak ada kasak kusuk lagi, supaya semua perdebatan selesai, dicek dingin dan panas. Tahun depan dicek saat panas, saat fungsional, saat bekerja, saat operasional. Ya tadi gini, maaf ini kan Toto ini orangnya kan temperamen ya. Ingat kan ketika Lewis Hamilton dikalahkan Max itu di lap terakhir itu kan sampai banting. Ya kan? No Mikey, no. Ya kan, berarti gitu kan. Ini pun katanya dia juga marah. Oke, kalau dia memang diukur dingin dan panas silakan. Yang dingin via F1 yang ukur. Kalau panas, sampai ini insulin Anda langsung pegang satu-satu kayak gitu, pakai jarinya gitu. Katanya begitu. Udah emosi dia. Saya juga jujur ya, lihat ini kan regulasi, tapi ya kembali lagi ternyata kok tahun depan saat panas ya ada yang kurang ini. Iya, berarti kan ya itu kan deal politik ya maksudnya. Iya. Jadi pasti ada sesuatu, tapi ya sudah. Yang penting udah sepakat kan? Atau bisa jadi Mercedes ada beberapa hal yang sebenarnya dicurigai, akhirnya ya udah yang ini aja, pokoknya yang lain jangan dikotak-kotak gitu. Kita nggak tahu kan. Dan ini kan mobil yang akan kita paling tunggu performanya di Albert Park, Mas Yo. Karena apapun sekarang George Russell adalah unggulan juara dunia. Luar biasa ini, pembalap yang belum pernah bersaing juara dunia jadi unggulan juara dunia. Saya nggak mau nampilin angkanya karena kan ini munculnya di kayak situs-situs judi. Oh gitu. Jadi kalau mau betting online itu sekarang unggulan utamanya George Russell. Tapi sekarang kita tarik ini kan analisa. Saya sudah ngomong duluan dari podcast tahun lalu. Ya tapi kan gini kita ngomong ini unggulan karena mobil dan power unit dianggap paling siap ya. Nah paling siap. Nah sekarang kita buka-bukaan ya. Asal tarik ke belakang ketika di Williams, ketika di mana mentalitasnya juara ada nggak ini anak ini? Kalau kok anak udah gede, bapak ini oh ya, ada anaknya lagi di situ soalnya. Kalau dibilang tarung juara dunia, dia belum pernah kena ujiannya, Mas Yo. Kan ada ujiannya, Max Verstappen lawan Lewis Hamilton, Lando Norris lawan Max Verstappen, lawan Piastri sudah ada ujiannya, belum betul. Lulus. Iya, tapi sudah pernah. George Russell ini baru lolos ujian, bisa memaksimalkan peluang mencari kemenangan di saat situasi memungkinkan. Jadi kan nggak dengan mobil yang apesnya Russell. Ketika dia ke Mercedesnya nggak lagi dominan. Dia jadi Mercedes perjuangan kan gitu. Betul. Yang tidak bisa menang terus. Dia hanya bisa menang kalau situasi dan kondisi cocok. Tapi nggak semua juga bisa memaksimalkan seperti itu. Misalnya ada 20 lomba. Hanya ada 4 lomba yang bisa mencuri kemenangan. Nggak semua juga bisa memaksimalkan itu kan. Buktinya beberapa kali di Pressure juga bisa melebar, ngelok. Itu ya. Nah dia kan bisa memaksimalkan. Dan dia, harus ingat teman-teman, dia overall lebih baik daripada Lewis Hamilton. Kalau kita nilai selama mereka bersama ya, dalam kondisi mobil yang sama. Dengan mobil yang sama, di tim yang sama. Dia unggul. Jadi mungkin dia punya modal, dan dari sisi masa lalu kan dia kualitas gitu. Maksudnya ini kan bintang F2, mungkin reputasinya lebih bagus daripada Lando Norris. Jadi kan dia harusnya bisa. Nah ini ujian dia ya. Kan kita senang masuk. Saya paling senang nonton F1 itu ketika ada pembalap menghadapi ujian-ujian kayak gini. Karena kita akan melihat hero baru kayak gitu. Kayak dulu Ayrton Senna harus Alain Prost. Michael Schumacher, Ayrton Senna. Terus kemudian ada tamu dari Jepang. Terus kemudian itu urusan sepak bola masuk. Jadi jadwal saya sudah menunggu karena habis meeting itu saya ke airport. Terus kemudian ujian-ujian gitu kan banyak. Siapa lagi yang Jenson Button, Sebastian Vettel. Itu Button juga berat loh. Kenapa? Alonso, Michael Schumacher ya kan. Ketika dia udah dominan, dikejar karena bukan dia kualitasnya menurun, karena timnya udah gak support gitu kan. Itu kan hanya banyak doa itu kemarin. Tapi kan udah lolos ujian. Teman-teman, tahun 2026 adalah tahun ujiannya George Russell. Kalau memang mobilnya benar-benar
kandidat juara dunia. Nah, kira-kira 2026 ini antara George Russell dengan siapa? Itu sebelahnya. Bukan Ferrari. Nah, siapapun yang paling ditakuti yang sebelahnya Mas ya, karena itu kalau dikasih lubang sekecil apapun dia akan nyelip masuk kayak gitu. Makanya karena dia ancaman di blur dia ya. Di blur ya. Memang ancaman berikutnya yang ini di atas kertas yang kalau kita ngomong Ferrari Mas Dewo bilang siapa yang jago? Leclerc ya. Leclerc barusan merit ya. Weekend kemarin di Monaco ya. Wah, tambah enteng dia. Pengantin baru ya. Jadi. Tambah enteng atau tambah berat Mas nggak tahu kan. Dia resmi masuk penjara sekarang kayak gitu. Nah, bicara soal itu kan bisa Leclerc, bisa Hamilton. Iya. Hamilton ini saya sekali lagi ngambil kutipan dari Autosport karena saya lebih suka ngambil kutipan utuh. Hamilton lagi maksudnya lagi naik secara moral, dia lagi tinggi. Sebentar, Ferrari ini memang apa masa-masa perkawinan ya? Kok dua-duanya kok lagi senang? Lagi senang. Oh iya. Yang satu menikah, yang satu ya nggak tahu dapat yang mileage yang tinggi sih. Biar imbang karena kita biar juga merasakan yang software jangan bukan yang software bulan puasa Mas Dewo. Oh, makanya. Nah ini I'm reset and refresh. Saya sudah kembali ke titik nol dan saya segar lagi. Iya. Saya tidak akan kemana-mana. Wah ini berarti nggak ikut balapan dong. Berarti niatan dia, nawa itu dia akan terus di F1 atau di Ferrari. Di Ferrari, rasanya Ferrari ini rasanya ya. Untuk sekarang saya pada waktu saya sempat lupa saya ini siapa, berarti tahun lalu lah kira-kira. Iya. Tapi terima kasih atas segala dukungan Anda. Iya. Anda tidak akan melihat saya seperti itu lagi. Wah, ini akan jadi satu musim yang luar biasa. Wih. Tapi kata-kata ini menurut saya juga dalam dan saya percaya ini juara dunia berkali-kali ya. Iya, 7 kali udah ya. 7 atau 8 kali tergantung ada persepsinya gimana ya. Intinya kan bahwa dia dengan segala kondisi mobil sudah pernah merasakan. Betul. Ini juga bahaya ya. Sudah pernah bersaing dalam segala hal persaingan. Iya. Dan kalau lihat matanya Mas, kan kita lihat orang itu gampang matanya kan. Matanya kayak hidup ya. Iya. Terus matanya kayak dia ada kayak bener-bener punya hope gitu. Kalau tahun lalu ketika wawancara itu kan matanya kayak redup gitu. Nggak ada cahayanya gitu. Jadi, cuma dia tidak seemosional Alonso ya. Cara menyampaikan kekecewaan. Alonso ini karma salah pindah, itu karmanya McLaren dulu ini kayaknya. Mungkin ini Alonso itu yang salah manajernya kalau saya. Karena dia kalau pindah kan dapat fee, cuma dipindah terus ya. Kasihan. Hanya main fee gitu kan. Dan sekarang Alonso jadi manajer Mas. Jadi dia main fee. Dia merasakan gitu kan. Dia merasakan. Ya tapi Lewis Hamilton memang lagi auranya lagi high. Tapi memang kebanyakan orang tetap menjagokan Leclerc ya. Ini sekali lagi saya pasang fotonya Hamilton. Iya. Karena memang ya ini 7 kali juara dunia. Tapi memang secara yang diunggulkan memang Leclerc. Karena Leclerc ini kan mau kan ya sudah dia yang termasuk yang membangun mobil ini kan sampai Hamilton juga kemarin sempat kok tidak sesuai dengan ada di sini gitu kan. Jadi ya ini ya moga-moga tetap Leclerc ini kan bagaimana itu sudah begitu lama di Ferrari. Ya. Kalau memang ada yang juara dunia kan ya ada yang baru kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang Hamilton ya memang ini kan ending Hamilton yang bagus nanti kayak gitu. Jadi untuk Ferrari ini kalau memang mobilnya benar-benar perform sesuai harapan, kemarin itu bukan glory run saat uji coba, maka ini bayangkan teman-teman kalau Ferrari tahun ini juara dunia. Apakah itu hanya konstruktor? Apakah itu pembalap saja? Ya. Walaupun itu Leclerc ataupun itu Hamilton. Pokoknya satu aja juara. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa buat F1. Ini F1 akan booming ke titik yang lebih booming lagi karena tifosi-tifosi yang lama sudah redup ini akan bangkit lagi. Itu enggak penggemar Max, penggemar Lewis sendirian, penggemar McLaren enggak ada apa-apanya dengan penggemar Ferrari. Iya, kalau dan itu akan bikin tahun depan melambung semua harga-harganya F1 itu nanti. Saya itu juga lagi berpikir segitunya hebat Ferrari ya. Yeah. Teknologinya dibanding Italia itu teknologinya memang luar biasa dibanding Amerika. Yeah. Amerika loh, sekarang perang masih pakai F-16. Ini F berapa ini yang dipakai? F-21 Hornet, ini F berapa ini? Iya kan saya pikir, oh hebat ya Ferrari. Jadi kamu itu kalau bikin mesin perang hebat ya. Nah, satu sah. Apakah bisa terjadi seperti McLaren ketika nanti ini kan kayak tinju ya? Lewis harus bisa memukul KO Leclerc. Karena kalau tidak, kalau imbang kayak Piastri dan saling gigit nanti. Saling gigit. Kedua juga tim bisa saja kamu yang membangun nanti.
Itu saya nggak tahu ini. Wah, ini akan sulit. Ini saya pasang fotonya lagi. Kalau ini apakah ini akan dipakai atau tidak, kita juga menunggu. Apakah dipakai di Albert Park atau dipakai di China, atau ini hanya gimmick untuk bikin conversation. Oh, yang itu ya, rolling itu ya, apa namanya itu? Jadi kalau kita ngomong ya ini Ferrari, kalau memang Ferrari dalam situasi nanti bersaing berebut gelar, dua pembalapnya, ya itu akan jadi tantangan yang lebih berat daripada McLaren kemarin, Mas Jo. McLaren kemarin lebih nothing tulus. Dia kan heritage-nya tidak seperti Ferrari, walaupun dia juga tim heritage gitu. Dan dia tahun sebelumnya sudah juara dunia konstruktor, dan dia sudah juara dunia konstruktor. Jadi secara finansial itu yang paling penting. Nah, Ferrari ini kan ada beban, kamu sudah nggak juara sejak 2008 konstruktor, sejak 2007 pembalap. Jadi sudah hampir 20 tahun. Sehingga kalau sampai terjadi persaingan Lewis dan Leclerc, saya nggak tahu nanti Vasseur harus menyikapi seperti apa. Karena dua-duanya punya nilai tinggi. Betul. Dan jangan sampai ini saling gigit gitu. Karena kalau ini saling gigit dan gagal lagi, nanti tim ini bisa imploding lagi dari dalam. Bisa pecah dari dalam. Dan itu untuk tim seperti Ferrari, yang kalau di McLaren mungkin dia lebih rasional, lebih apa ya. Ferrari kan bisa panas, Mas, dengan media Italia yang seperti itu, dengan supporternya yang beringas-beringas lah kalau di Italia. Itu kan bisa imploding itu meledak dari dalam itu. Nah, ini yang moga-moga tidak terjadi. Kalau memang nanti tengah musim harus menentukan sikap, saya kira Ferrari harus menentukan sikap demi jadi juara dunia. Jangan sampai, karena kan peluang seperti ini belum tentu muncul lagi kan. Belum tentu nanti tahun depan. Kayak Piastri tahun lalu, Norris dan Piastri mungkin peluang juara dunianya ya tahun lalu. Kejadian tahun ini mereka bukan lagi unggulan. Nah, ini yang pertanyaan Mas Dewa tadi akan sangat dilihat. Kalau memang nanti 6 lomba pertama Ferrari ini bagus, itu akan jadi tema panas tengah musim itu nanti. Yang lucu lagi begini, bisa jadi Lewis yang akan diunggulkan oleh orang-orang Italia. Kenapa? Ketika dia menang berkali-kali dengan Mercedes, ketika dia menang sekali dengan Ferrari, mungkin yang dikenang Ferrarinya mungkin. Betul. Betul. Sangar juga ini loh. Dan kalau dia menang pakai mobil ini akan lebih valuable daripada semua mobil Mercedes yang dia jadi juara dunia ini. Dan termasuk pembalap Michael Schumacher pun juga tanda petik juga bisa petik. Tenggelam, iya, karena ini, iya kan? Michael Schumacher kemenangan terbaik di Ferrari-nya kan bukan pas juara dunia menurut saya. Waktu dia menang pertama tahun 96 itu kan, dengan mobil yang tanda kutip masih agak pas-pasan itu ya. Jadi ya kemenangan pertama di Ferrari itu pasti akan super spesial. Jadi ini. Dan ya ketika ngomong gitu ya, akhirnya kita ngomong pembalap lain ya jadi apa ya, ya McLaren sekarang bukan unggulan walaupun akan dapat power unit baru dari Mercedes. Kita tunggu seperti apa. Piastri ini tuan rumah loh ini. Jadi dia pasti punya motivasi super ekstra untuk tahun lalu kan dia melintir di akhir, dan kemudian ya dia waktu testing kan sempat mimpin waktu latihan start. Merchandise baru Mas Jo, Piastri, nanti saya carikan kalau mau. Nanti insya Allah saya carikan merchandise yang yang Australia, mungkin Piastri atau apa, nanti saya bawakan pulang untuk giveaway ya. Iya, mahasiswa ya. Mahasiswa buat teman-teman. Sebelum mahasiswa ya saya dosen dulu lah. Loh, Mas Jo pasti tinggal WA yang mana? Cadillac yang mana? Cadillac menarik ya? Cadillac udah dapat topi dari Jepang. Sialan. Ya apa, tapi nanti cari yang lain. Kalau baju aku mau, karena apa? Kelihatan buatan mana ini? Tommy Hilfiger. Mas, topinya aja, kalau kaos gak kuat beli ya. Tahu diri ya. Ya siap, beres. Jadi nanti Piastri pasti akan jadi unggulan karena McLaren unggulan ketiga sekarang. Nah, Red Bull memang yang sekarang akan jadi. Ya, tapi apapun ini, kalau dia sekali lagi, Red Bull ini 100% di belakang Max Verstappen. Jadi kalau ada apa-apa, fokusnya ke satu orang. Dan ini akan membuat dia sangat berbahaya gitu. Ketika nanti balapan, ketika nanti misalnya Ferrari strateginya saling injek, ketika McLaren strateginya saling injek, saya nggak tahu apakah Mercedes akan seperti itu. Rasanya Mercedes nggak lah. Mercedes akan main prioritas ini. Pasti dia. Prioritas ya. Tapi kalau nggak, ini orang teman-teman sangat. Yang Ferrari tadi yang mungkin agak sulit ya. Kalau Mercedes gampang diatur rasanya gitu. Gampang diatur. Tapi yang ini ya, sebenarnya kalau Red Bull pinter untuk promosi, harusnya sapinya jangan merah, kasih hitam aja. Kenapa, Mas? Sapi hitam kan kandidat kan berarti. Bukan tidak diunggulkan kan? Iya kan, udah hitam kan gitu kan. Sapi hitam. Jadi kandidat nggak diunggulkan tapi punya potensi gitu kan. Nyeruduk yang lain nggak karuan. Jadi ya ini 4 besarnya. Jadi balapan ini akan jadi tolak ukur pertama seperti apa, karena kita sendiri juga nggak tahu kan.
kan ini yang kita harus perlu ngomong soal balapannya juga Mas Yo, karena sorry saya sebelum ke sana ya. Tadi saya sudah membuka sayap tadi kan kita hobinya kan mengumpulkan potongan koran namanya clipping. Ya. Oh ya clipping. Nah, potongan koran tadi clipping. Kita ngomong soal lomba karena kita mungkin harus membiasakan diri melihat balapan gaya baru. Yang saya paling nggak sabar nonton. Izin Mas Yo, saya flexing dikit, saya dapat pedoklat nanti Mas Yo. Jadi kan namanya diganti sekarang. Namanya diganti jadi saya lupa namanya. Iya. Cuman ditulis dulu namanya pedoklat. Jangan lupa satu persatu kopi dicoba pedoklat. Nggak puasa berarti. Oh iya, pas puasa ini ya? Iya. Oh iya. Nggak apa-apa, saya nggak puasa 1 hari nanti. jangan, bawa pulang aja. Mas Dewo ini punya kebiasaan teman-teman. Nanti Mas Dewo, teman-teman bisa lihat di IG-nya Mas Dewo. Mas Dewo ada di depan kopi Ferrari di depan Mas Dewo ini punya, ya Mas Dewo ini kan lucu kalau kelakuannya tuh ada aja kalau di sirkuit. Makanya seneng kalau liputan sama Mas Dewo itu. Jadi tuh Mas Dewo ini ngapain? Dia tuh tiap tim didatangi kopinya. Kita tes kopinya Mercedes. Waktu itu bukan Mercedes, kopinya Ferrari, kopinya Renault waktu itu. Tapi ternyata tim Gorem kopinya biasa Mas Yo ya. Ya makanya tanya kopi semi instan. Saya tanya, this is gula aren? Arnold gitu. Oh, Aren, Arnold. Daripada saya ditanya, waduh, kan explain bahasa Inggris tambah ngeluh saya. Yes. Udah. Pokoknya jangan sampai kalau no why. Waduh, explain mati aku. Jadi Mas Yo punya galeri foto di depan kopi-kopinya tim-tim itu. Lihat IG-nya Mas Yo. Termasuk Manor ya. Ya itu kopi semi instan Mas Yo. Jadi ketika semakin ujung pit lane-nya, kopinya semakin biasa ya. Pak. Sedangkan tim-tim papan atas tuh punya barista, punya mesin gitu. Kopi paling enak mana waktu Lotus. Renault ya, Lotus Renault ya. Waktu itu namanya Lotus ya. Itu Itali, dia tanya ini cuma Itali. Kopinya Renault. Lotus ya itu paling enak waktu itu. Oke, kita harus membiasakan dengan balapan baru karena tadi ada terkait sama clipping dan lain-lain itu. Pertama kita ke kualifikasi dulu Mas Yo ya. Ke babak latihan dulu karena tim-tim pasti akan mereka baru mencoba benar-benar di Bahrain. Dan Albert Park ini lebih sulit ngecas baterai karena dia tidak ada karena lebih ngalir ya, maksudnya tikungannya tuh ngeremnya lebih sedikit loh, jadi nggak ada hard braking yang benar-benar. Jadi ngecas baterai tergantung dengan layout sirkuit ya. Betul. Di mana dia butuh waktu. Jadi misalnya hard braking atau ketika full throttle, berarti ketika gas penuh. Nah ini kan gas penuhnya nanggung, trek lurusnya nanggung, tikungannya juga nanggung, bukan tikungan hard braking. Jadi ini saya mencoba menjelaskan sebisa mungkin sebagai orang yang bukan engineer, Mas Yo, yang bukan orang teknik mesin. Jadi kan ini 50-50 antara bensin sama listrik. Iya. Yang listrik ini nilainya 350 kW itu. Nah, sekarang ini ketika di gaspol itu kira-kira dari 350 kW itu berarti kan mesin juga menghasilkan kurang lebih sama 350 kW, kita nggak ngomong horsepower ya. Dari 350 kW itu misalnya kita ngegas mobil, kita jalan tol masuk, kita gas. Karena bensin kan boros ya. Boros sekali ya. Nah, itu 250-nya tidak untuk mobil, tidak untuk mendorong mobil. 250-nya untuk ngecas baterai. Oh. Jadi jadi kita ngegas tapi speednya nggak nambah. Kenapa? Karena yang kita gas itu untuk ngisi baterai. Ya. Nah, itu dibatasi kan di 250 kW. Berarti yang dipakai mesin yang dipakai untuk dorong mobil hanya 100 kW kayak gitu. Sisanya untuk baterai yang untuk nambah-nambahi tadi gitu. Nah, ini kan masalahnya sekarang, makanya trek lurus itu sekarang top speednya nggak kayak dulu gitu. Karena semakin digas semakin melan. Ya, karena untuk isi itu ya. Iya, jadi ngegasnya itu untuk ngecas hybrid kan kayak gitu. Sebenarnya mesinnya itu hybrid atau diesel? Kalau diesel kalau dipenyek malah nggak bisa jalan. Harus langsung ya diesel kan gitu, nggak bisa shoot malah nggak jalan. Ya. Nah, ini kan dilemanya F1 sekarang gitu. Nah, akhirnya kan kemarin usulan dari McLaren, dari Andrea Stella, bagaimana ketika ngegaspol itu sekalian aja 100% digunakan untuk ngecas baterai supaya kita benar-benar bisa pakai baterainya untuk trek lurus gitu. Jadi ini buat kita, mungkin saya aja yang ngikuti F1 lama agak bingung, berarti kan mereka tuh pakai baterai atau pakai mesin kan gitu. Jadi mesin ini dipakai untuk ngegas atau dipakai untuk ngecas, ya kan? Jadi ini memang aneh saya. Sekarang ini memang benar-benar harus belajar teknik ya, dalam arti manajemen. Dan kita nggak tahu angka yang presisi berapa kan, Mas Yo? Karena kan belum tentu 250-nya dipakai semua kan. Tim-tim akan 200 saja cukup atau enggak. Sehingga yang namanya engineer akan lebih rumit ngatur strategi lap.
Jadi kalau dulu ngitung strategi lap itu cukup dengan trek lurus, gaspol, tikungan cepat, gaspol, selengket mungkin, tikungan lambat, hard braking, keluar tikungan, gas secepat mungkin. Sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Sekarang di tikungan cepat dihemat ya. Sebentar, ini kan ada berapa mesin? Ada Ferrari, Mercedes, Audi ya? Audi termasuk ya. Audi ya, 3 ya? Ada Red Bull. Oh, Red Bull, ada 4. Nah, berarti kan masing-masing punya karakter yang tahu hanya mereka. Iya. Kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, ya mereka sendiri tahu kan? Dan Honda ada 5. Oh, ada Honda ya. Ya sampai nggak dihitung sama Mas Dewo Honda. Karena kemarin Honda itu Mas Dewo, sampai Adrian Newey bilang, dan ini terpublikasikan, dia sampai bilang mesin Honda sekarang disuruh 250 kW lo belum bisa kayak gitu. Tapi Honda kan juga bilang katanya gara-gara kamu semua struktur berubah katanya begitu. Iya, karena vibration segala macam itu. Nah, itu yang salah dia, harusnya audio jangan digeser ke mode getar, itu kan boros kan getar kan harusnya kan udah bilang bunyi aja gitu. Iya kan, kenapa harus kasih getar-getar gitu. Ini jadi sekarang ini kita akan melihat mobil yang beda Mas. Jadi rumit ya kita ya. Jadi kita nanti saya nggak tahu, dan ini tantangan besar buat komentator lomba nanti untuk bisa menjelaskan ini kepada semua orang gitu kan. Termasuk harus menjelaskan kayak kapan dia menggunakan salah pencet. Mana tadi tombol. Nah ini kapan overtake, kapan recharge, kapan boost. Ini kan gimana mau ngeboost, gimana mau overtake, boost aja habis baterainya. Jadi mau overtake baterainya sudah nggak ada kan. Itu teman-teman bisa lihat cuplikannya di sosmed ya, bagaimana pembalap saat uji coba struggle mau nyalip itu karena di boost belum nyalip sudah habis. Jadi yang mau disalip maju lagi kayak gitu. Jadi salip menyalipnya akan sangat beda dengan sekarang kayak gitu. Dan ini akan bikin balapan akan beda. Dan itu saat babak latihan mereka akan eksperimen semua gitu. Karena FIA akan menggunakan 2 lomba pertama ini untuk menilai Mas Yo. Setelah Shanghai nanti mereka mungkin akan membuat regulasi yang lebih persis lagi. Kalau sirkuitnya seperti ini 250 kW, kalau sirkuitnya seperti ini 350 kW. Jadi sekarang yang punya PR adalah bukan hanya ban ya. Oh, sirkuit ini bannya nggak pakai super soft. Oh ya gini. Ini sekarang masalah listrik juga. Iya, dan ban sekarang jadi nggak serelevan kemarin Mas. Karena kan mereka nggak mereka nggak akan nge-push di tikungan, mereka nggak akan akselerasinya nggak akan kayak kemarin kayak gitu. Jadi Iya. Ini strategi pit stop mungkin tidak se ekstrim sebelumnya, walaupun sebelumnya juga nggak terlalu ekstrim sudah. Dan tadi 3 tombol tadi ternyata juga jadi sumber penipuannya ke pembalap ya. Saya overtake nggak jalan. Gabut juga habis ya. Dipencet nggak ada. Gunanya habis. Gunanya apa? Kalau saya jadi pembalap langsung dari awal overtake aja udah gitu aja. Nah ini yang akan jadi tanda tanya. Dan ketika qualifying kan Mas Yo, minggu lalu sudah kita qualifying nggak akan kayak dulu. Kalau dulu keluar dari tikungan terakhir udah digas secepat mungkin supaya dapat top speed tertinggi di ujung. Sekarang nggak, keluar dari tikungan terakhir dia jangan ngegas. Hemat baterainya. Baru ketika mau garis start finish baru digas supaya baterainya maksimal sampai ujung trek lurus. Kan jadi kita akan menonton, makanya yang dibilang Formula E itu benar ya. Iya, jadi katanya Max Verstappen kan ini tidak, instingnya nggak sama gitu. Iya, betul. Jadi ini nggak anti racing itu yang dimaksud. Anti racing maksud itu ya. Jadi kalau dulu kan aku drifting ngepot supaya maksimal, ini jangan ngepot. Jadi nah ini kalau memang itu detrimental, maksudnya tidak baik untuk efek balapan, FIA pasti harus memikirkan bagaimana cara, karena kan nanti yang jadi korban show-nya Mas Yo. Betul. Kan ujiannya di sini semua nanti. Jadi overtake tadi tombolnya bisa juga jadi alternatif overtake atau over detect ya. Overtake ya. Berkali-kali kan bayangin kita nyalip, wah mobilku kenceng jauh, saya noleh kan bisa ngeliat Mas Yo gini kan sebelah kita, saya lihat Mas Yo gini, udah detect duluan. Nah ini, wah jadi ngece ya. Tapi ini bagus ya. Ini bagus ya. Kalau kita ke Melbourne asalkan ke sana. Bagaimana mesin V10 tadi bisa membandingkan mobil ini dengan sekarang dengan ini. Dan teman-teman maaf sekali lagi tanpa bermaksud apa-apa, generasi yang muda-muda ini akhirnya kan dapat wawasan gila ya, dulu memang balapan liar ya gitu kan gitu kan. Ini udah banyak aturan gitu kan. Dulu itu perpunya banyak ini. Di media center dulu kalau 20 mobil start fitan itu kaca jendela itu ya. Jendelanya media center itu
getar Mas Jo. Karena memang itu semua kaca gitu ya. Maka getar itu karena vibrationnya ngeri. Belakangan kan sudah enggak. Sejak hybrid kan enggak. Iya. Saya merasakan 2010 aja itu ketika wartawan foto ketika mau semua dikasih dikasih tutup kuping dulu. Iya, kalau saya nggak mau, saya ngapain gitu. Iya, dengar. Iya kan. Sekarang udah nggak dibagiin gitu. Loh, kan saya udah terbiasa dengar kampanye janji-janji Pak. Ya, biasa ini. Sudah nggak bising ya gitu kan. Nah, makanya ketika di situ saya nggak pernah pakai penutup telinga, tapi saya baru merasakan kita wartawan ditaruh di lorong. Kalau di Malaysia di lorong, setelah nanti kalau pembalap sudah siap di podium kan dibuka gitu kan, kita lari kan. Nah, kita di lorong tuh tersiksa. Karena gaung-gaung ya bunyinya. Iya, tapi itu kan V-nya udah bukan V10, kalau saya udah V8. V8 ya. Iya, kan? V8 aja getar kayak gitu. Betul. Apalagi ya benar di dalam terowongan yang bunyinya getarannya menggaung. Keren sekali, mahal itu. Iya, mahal itu. Jadi seperti itu. Nanti qualifying ya tadi kita akan melihat bagaimana keluar dari tikungan terakhir dihemat kayak gitu. Nah, ini kan jadi gak seru ya. Jadi kita nggak tahu mana fast lap mana enggak itu kayak. Iya. Nah, start. Ini contoh start kan. Nanti kita akan lihat start seperti apa karena potensi banyak masalah. Jadi bisa jadi nanti akan terjadi start dan restart. Bahkan sampai saat uji coba pun harus ada latihan aborted start gitu. Maksudnya start yang dibatalkan. Karena FIA kayaknya mengantisipasi ini akan terjadi karena butuh waktu untuk spooling turbonya, untuk manasi turbonya. Kecuali Ferrari yang turbonya dibuat lebih kecil katanya. Jadi kita lihat seperti apa. Nah, Om Bobby juga ke Melbourne, dia bilang beruntung ini perakiraan cuacanya nggak hujan katanya di Melbourne. Nah, jadi tidak ada komplikasi ekstra dari hujan. Kalau ini hujan, waduh itu akan memperumit segala hal. Jadi ya itu kira-kira seperti itu balapannya. Ya moga-moga nanti semua lancar lah gitu masuk. Jadi ya plan B-nya ya tadi, plan B-nya FIA adalah mengubah berapa daya mesin yang diperbolehkan untuk ngecas baterai, karena semakin ditinggalkan memang semua tahu ini lebih bergantung ke baterai sekarang, bukan mesinnya. Mesinnya itu lebih untuk ngecas. Menyedihkan ya. Jadi ini ya benar Formula E on steroid itu. Nah, makanya sekali lagi kenapa kok beberapa tahun terakhir Mohammed bin Sulayem dan beberapa orang menyuarakan kembalinya ke V8 atau V10 itu, karena mereka kayaknya sudah tahu ini bakal nggak asik gitu. Ya, jadi akhirnya yang kita kadang-kadang puncak balapan pun akhirnya jadi bisa saja wah Indy yang mungkin sekarang naik atau apa kita Indy. Tahu. Saya nonton tadi malam Indy itu komentatornya berbilang ini balapan tercepat di dunia. Nah. Dan kalau dipikir kan ini lebih pelan, apalagi top speednya nggak kayak dulu lagi kan udah. Dan katanya pemecah rekornya Indy semalam itu kan balapan tercepat, tapi yang paling cepat balapnya termasuk Mick Schumacher ya, 1 lap selesai kan. Nggak sampai 1 lap maksudnya. Tercepat ya. Dia selesai kok dia. Ya ini kira-kira seperti itu Mas Jowo. Yang papan tengah saya coba kita bahas, kasihan saya. Mungkin saya nggak pengen bahas banyak. Mas Jowo pengen nonton siapa paling banyak? Sebentar, papan tengah yang menarik apa ya? Kan kalau kita ngomong ada Alpine, ada Racing Bull. Saya mungkin Audi dan Cadillac, Audi yang lebih banyak saya. Karena ini memang ini kan swadaya ya, tim swadaya masyarakat. Semua sendiri ya. Iya, semuanya kan swadaya ini. Semua pasti ingin lihat Audi karena tapi apapun ini Sauber ya basisnya. Jadi basisnya bukan tim papan atas. Cuman mereka yang datang dengan power unit baru, dengan investment baru, pembalapnya juga lumayan. Jadi ya ini pasti akan menarik. Tapi sejauh ini masih peringkat 8 ya. Kalau di power ranking dia masih peringkat 8. Alpine sama Haas masih mungkin akan best of the rest. Tapi sekali lagi kita nggak tahu karena belum tentu semua bisa finish ini nanti dengan regulasi baru ini. Belum tentu. Jadi kita masih harus menunggu kira-kira seperti apa balapan nanti. Kalau saya sih dan yang paling ditunggu Mas Yo, mohon maaf ini pasti Aston Martin kan. Iya. Tapi bukan ditunggu dia finish peringkat berapa Mas Yo. Lap berapa dia out. Kasihan ya. Mobil cantik tapi waduh, jadi lap berapa out. Kalau berdasarkan uji coba katanya limitnya lap 26. Jadi teman-teman yang mau iseng ya kita lihat nanti di Grand Prix Australia bisa nggak sampai lap 26. Berarti sampai pit stop nggak? Kira-kira Mas Dewa gimana nih? Tapi saya juga agak optimis juga saya. Ini kan kalau kita lihat karakter orang Jepang ini orang-orang yang tidak mau menyerahkan. Betul. Ya. Jadi kan saya pikir mungkin ada solusi, mungkin tidak seperti kita kadang-kadang terbaik enggak ya. Tapi kalau menurut Asa bisa finish dan itu bisa di papan tengah aja, saya pikir sudah harapan gitu kan. Dia mungkin butuh kan berdasarkan regulasi teman-teman, tiap pabrikan mesin dikasih waktu 2 kali update tahun ini.
setelah 6 lomba pertama dan setelah 6 lomba kedua. Saya lupa, 12 ya. 6 atau 6 ya, 6. Jadi dikasih waktu sampai Agustus itu untuk merevisi. Kalau dia ketinggalan lebih dari 4% atau apa, dia bisa 2 upgrade. Kalau dia ketinggalan kurang dari 4%, dia boleh 1 upgrade. Jadi siapapun yang unggul di Australia, nanti bulan Juni ketika pengecekan baru itu, mereka bisa 1 atau 2 upgrade. Dan dalam konteks itu seharusnya Honda bisa 2 upgrade. Mungkin 2 upgrade itu belum bisa menyelesaikan semua masalah. Berarti nanti nunggu lomba ke-12 untuk 2 upgrade lagi. Kan sekarang dia ketinggalan 4 detikan kan. Jauh itu 4 detik. Jadi 2 upgrade. Kalau nanti setelah 12 lomba Honda tidak bisa ngejar, tahun ini tahun buang. Tapi kalau dia bisa ngejar, maka dia bisa bernapas lebih lega. Jadi lebih bisa, baru Adrian Newey bisa fokus ke pengembangan mobil. Tapi sampai lomba ke-12, tragis ini Mas Yowo. Dia harus menunggu sampai lomba ke-12 sebelum titik nolnya dia. Jadi titik nolnya Aston Martin ini nanti Agustus, bukan sekarang. Jadi sudah terlanjur ini. Ini apakah masih berkutat dengan logika, kemudian dengan logika, kemudian dengan teknik gitu? Apakah nggak berpikir ke Indonesia cari dukun gitu kan? Iya ya. Alonso, ada apa dengan Alonso kalau ditempelin Honda kok pantatnya nggak cocok? Iya itu dia. Iya kan? Iya. Apakah mungkin waktu ibunya hamil, suaminya itu masih pegawai honorer daerah jadi Honda gitu kan? Jadi sering ngomong-ngomong gajinya kurang. Nah ini anaknya lahir. Mungkin ada teman-teman kan? ATPM Honda di Indonesia yang menawarkan dukun ke HRC. Iya. Karena kenapa Alonso gitu kan? Siapa tahu engineer terpintarnya nggak bisa nyiasati, dukun kita bisa. Makanya kan Indonesia ini kan guyonannya banyak kan. Jadi memang Indonesia ini sedih maksudnya. Di sana perang, di sini guyon gitu kan ya. Nggak mungkin Indonesia dibom. Kenapa? Bomnya belum nyampe udah tertahan bea cukai kayak gitu kan. Jadi ada Indonesia ini apa-apa nggak? Aduh, memang konohan itu. Iya benar. Oh iya. Ini ada istri saya juga sama. Ini nyiapkan makanan. Sorry ini ya. Ketakutan makanan, minuman dan sebagainya. Kenapa? Lah kalau peluru kendalinya ke sini, kalau yang ke sini biasanya bukan peluru kendali, yang tak terkendali ya. Karena sering terbiasa tak terkendali. Jangan curang. Jadi ya memang ya kita tetap berharap lah Honda bisa. Harus ya. Kita biar mendapatkan gambaran mobil cantik dengan power yang mumpuni itu. Dan terinspirasi oleh Honda ini Mas, karena apapun Honda ini kan keluarga saya kendaraan favoritnya Honda dari dulu. Sejak saya kecil selalu beli Honda. Termasuk sampai sekarang anak saya pun mobil pertamanya akhirnya juga Honda. Saya juga berapa kali dapat kerjaan dari Honda, juga punya Honda di rumah. Jadi dan Ayrton Senna dulu juara dunia pakai mesin Honda. Jadi ini emotional value buat saya sebagai penggemar F1 juga. Ya, saya ingin ngajak teman-teman, ini saya agak akhiri yang previewnya Mas Yowo ya. Jadi kita nanti akan melihat weekend ini balapan. Nanti insya Allah saya akan bikin konten pendek-pendek di IG atau apa, dan materi podcast mungkin untuk minggu depan juga. Nah ini saya ingin nampilin bahwa Honda itu tidak boleh pernah diremehkan. Selalu startnya mungkin, bukan selalu, berkali-kali startnya itu seperti ini. Karena seperti yang saya ceritakan minggu lalu, mereka selalu kalau program baru, engineer baru. Jadi selalu orang terbaik muda-muda yang diturunkan, dijebloskan, dijeburkan untuk proyek baru itu. Sampai expert. Dan ketika mereka klik, nggak ada saingannya kayak gitu. Itu hebatnya Honda. Dan itu sejarahnya hampir selalu seperti itu. Jadi foto misalnya dulu, ini Honda Jenson Button pertama kali menang di Hungaria tahun 2006 kan, tapi sayangnya waktu itu malah merosot kan karena ekonomi dunia, dan akhirnya Honda cabut dan jadi Brown GP itu. Kemudian ini Jordan ini pakai brand Mugen ya waktu itu, Mugen Honda. Menang kan, Damon Hill menang kan di Belgia waktu itu. Jadi mampu meraih kemenangan. Cakep ya mobil Jordan zaman Gary Anderson ini waktu di Inggris. Lalu kemudian 2009 Heinz Harald Frentzen itu calon juara dunia loh sempat. Dia menang 2 kali atau apa dan podium terus. Juga pakai Mugen Honda. Jadi saya membaca tulisannya Gary Anderson di The Race karena dia yang bikin mobil ini, dan dia bilang Honda awal-awalnya memang pasti kayak gitu, tapi ketika mereka sudah klik katanya wow, dia bilang kayak gitu. Itu mereka punya kemampuan untuk
Ya buktinya Max Verstappen juara dunianya 4 kali pakai mesin Honda. Iya, dan ini kan salah satu pembalap Muslim yang saya kenal. Kok bisa, Mas? Nama lengkapnya siapa? HH Frentzen. Ayo, Harald Frentzen kan? Iya. Kan selalu HH Frentzen kan? Iya. 2 kali naik haji saya belum. Saya dulu pernah nulis waktu Wakil Presiden Indonesia Hamzah Hassan. Saya bilang HH di F1 juga ada HH itu. Iya, Jadi Heinz Harald Frentzen, dan ini mobil yang luar biasa yang sempat bersaing berebut juara dunia. Dan ingat selalu ada logo binatang ya kan? Antara ular atau lebah ya, selalu kayak gitu. Kalau kalah dia pakai lebah gitu kan, lebah. Tapi selalu ada binatang ya. Kreatif banget ini. Karena yang punya kan orangnya selalu pakai baju pink, baju ungu. Oh iya, nyentrik kacamata gitu. Barusan meninggal tahun lalu ya teman. Ya, manajernya Adrian Newey. Ini Bazin Hornets ini kan ya. Sebelumnya kan Beaten and Hisses itu kan. Oh iya, kesehatan karena nggak boleh rokok. Nggak boleh rokok ya. Dan kemudian juga ini ada tahun 96. Teman-teman kalau misalnya mau cari highlight di YouTube yang asik, nonton Grand Prix Monaco tahun 96. Karena hanya ada 3 mobil yang finish. Hanya ada 3 mobil yang finish. Yang menang pembalap Prancis namanya Olivier Panis, tulisannya Panis gitu ya. Olivier Panis. Dia naik mobil Ligier, yang itu mobil copycat-nya Benetton. Jadi ini kayak Toro Rosso dan Red Bull sebelum Toro Rosso dan Red Bull. Dulu Benetton itu punya tim satelit namanya Ligier, tim Ligier tulisannya, tim Prancis, dan mobilnya plek sama antara Ligier dan Benetton itu. Ya sempat diramekan juga ini nyontek atau enggak, tapi kan ya lolos juga sama kayak Toro Rosso dan Red Bull kayak gitu. Nah, ini menang. Yang menang Olivier Panis naik pakai mesin Mugen Honda. Jadi yang kalah juga dapat podium ya? Yang kalah juga podium ya, David Coulthard waktu itu. Dan David Coulthard waktu itu pakai helmnya Michael Schumacher. Karena hujan, David Coulthard helmnya anti-misnya itu nggak betah, akhirnya dia harus pinjam helmnya Michael Schumacher waktu itu. Jadi kualitas helmnya beda gitu ya? Karena air dia nggak bisa langsung hilang, hapus gitu ya? Iya, ini Coulthard juara 2, juara 3-nya saya lupa siapa ini, Sauber waktu itu. Jadi ini teman-teman bisa lihat Monaco tahun 96, balapan yang saya nonton itu sampai nggak bisa. Ini siapa lagi out? Alesi mimpin, nabrak pagar, suspensi patah. Waduh, waktu itu bergolaknya macam-macam balapan. Jadi ini Alesi Ferrari. Alesi waktu itu udah di Benetton. Oh, di Benetton. Udah di Benetton ya. Jadi ini contohnya Mugen Honda, dan tentunya Ayrton Senna dulu Lotus Honda. Tahun 87. Ini Ayrton Senna dan Satoru Nakajima, bapaknya Kazuki Nakajima. Oh. Jadi ini Honda waktu di Lotus, waktu itu menang, tapi kuatnya kan waktu itu di Williams. Tapi Williams sama Lotus sama-sama nggak bisa juara dunia waktu itu. Waktu di 87 juara dunia ya lo. McLaren apa? Lupa saya. Tapi kemudian ketika pindah Senna dan Honda pindah ke McLaren tahun 88, itu McLaren paling dominan dalam sejarah. Saya lihat penontonnya di belakang, lihat saya. Nah, ini F1 zaman dulu ya kayak gini ya. F1 khas Eropa ya. Musim panas kan, Mado. Iya, gitu kan. Panas banget lihat, mekaniknya aja buka kancing semua ini panas banget ini. Jadi ini Lotus zaman itu jadi mobilnya seperti ini, dan ini Ayrton Senna juga pakai Honda, dan tentunya salah satu mobil paling cakep McLaren Honda V12 tahun 92. Ini di Monaco. Ini V12 Mas, Honda V12. Kayak apa suaranya ya V12? Lebih metalik, lebih kayak pecah-pecah gitu. Dan ini Senna 92. Senna 92 dengan Hondanya, dan waktu itu kalahnya sama Williams Renault Active Suspension, Nigel Mansell di belakangnya ini, V10. Dan sejak saat itu V10 mendominasi. Saya lihat ada gambar lagi. Nah, ini mumpung saya pengen sekarang podcast nampilin mobil-mobil zaman dulu yang saya suka, Mas Dewa. Kebetulan saya dulu ngerakit Tamiya-nya ini. Saya suka F1 dari Tamiya ya, teman-teman. Saya suka ngerakit model mobil Tamiya itu. Dan kalau model Tamiya itu selalu ada deskripsinya, mobil ini apa, seperti apa, ceritanya seperti apa. Nah, ada semua. Ya, dari situ saya suka F1. Dan salah satu mobil pertama awal yang saya rakit itu adalah Tyrrell Honda tahun 91. Jadi ini Tyrrell yang sekarang berarti jadi Mercedes ya. Ya kan, Tyrrell jadi bar jadi bukan, Mercedes dari Brown. Tyrrell jadi apa sekarang? Sampai lupa. Tyrrell jadi bar jadi Honda jadi Brown jadi Mercedes. Ya, ini yang sekarang Mercedes ya. Jadi Tyrrell Honda tahun 91, dan ini mobil waktu itu inovatif banget. Ini pembalapnya namanya Stefano Modena dan Satoru Nakajima. Oh iya? Ya.
di situ juga. Jadi dia mobil pertama yang pakai unhedral wing namanya. Jadi sayapnya unhedral. Dan ini Alesi mengawali karirnya di Tyrrell ya tahun 89. Dan ini Tyrrell tahun 91. Ini belakangnya Ayrton Senna tahun 91. Jadi ini mobil sempat podium kalau nggak salah, tapi nggak, dia kan kayak papan tengah bawah gitu. Tapi ini salah satu mobil cakep yang menggunakan mesin Honda. Jadi teman-teman kalau ada waktu, koleksi saya itu lebih banyak ke buku-buku. Karena dulu kan nggak ada internet Mas Yo ya. Jadi kalau pengen tahu tentang mobil saya harus pesan bukunya dari Inggris, harus cari majalah clippingannya segala macam. Jadi dan ternyata clipping dipakai sekarang ya. Dipakai. Clippingnya udah tersimpan di kepala sebagian ya. Jadi ya ini sukses Honda. Jadi mungkin Aston Martin akan struggle sampai pertengahan musim. Tapi ketika ini klik dan di situ ada Adrian Newey, ya mungkin kita harus menunggu ekspektasinya sampai tahun depan, tapi tetap ini bahaya kayaknya. Ya, jadi sekali lagi ini prediksi Asa, kemudian Asa juga mau ke Melbourne, setelah ini mau ke bandara. Kira-kira siapa Asa untuk Melbourne? Oh ya, untuk Melbourne kira-kira siapa ini? Russell ya? Gak tau lah ya Russell. Russell ya. Kalau saya cuma mau cerita aja. Nah ini lagi ya. Flexing sorry, tapi ini karena kebodohan saya. Jadi ada teman lagi di Belanda ke toko F1 mau beli apa? Sebastian Vettel, saya bilang gitu. Nomor berapa sah? Nomor 5. Nomor 5. Ternyata yang saya beli apa? Bortoleto. Jadi baru di foto 5 sap itu Aston Martin ya. Salah lihat Mas Dewa. Tapi saya suka. Malah Bortoleto ada stick. Iya. Yang punya jarang juga. Jarang, ya ini langka malah. Ya ini khas Mas Dewa, koleksi barang-barang Mas Dewa. Anda kalau ketemu Mas Dewa itu banyak barang super aguri. Banyak barang spiker, barang-barang gurum-gurum itu. Jadi foto topi-topi yang saya pakai lama-lama untuk MC itu apa, saya kumpulin di kantor. Jadi gila ya segini ya topi itu. Teman-teman jangan lupa kita doakan Asa lancar. Asa sebagai saksi balapan pertama di Melbourne, senang sekali ada dosen di sana. Kemudian jangan lupa kirim-kirim terus update-nya Asa. Kemudian juga titip oleh-oleh untuk teman-teman mahasiswa Umbel. Saya bawakan ya, karena ini menurut saya ini sejarah, karena balapan pertama dengan aturan baru, gitu kan. Ada lagi sampaikan? Nggak ada. Ya saya harap-harap cemas juga ini, moga-moga F1 tidak salah belok gitu. Oke. Ya baik teman-teman, untuk yang puasa sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, dan Anda boleh pakai tips sahur saya. Jadi biasakan sahur cukup dengan 1 kurma saja sebagai makanan penutup. Terima kasih, sampai ketemu dan sampai jumpa.